Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 1% lebih ke angka 6.751. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah ada potensi untuk bangkit? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham KKGI. Saham KKGI hari ini naik 1% lebih ke harga 386. Jika kita perhatikan secara teknikal, saham KKGI saat ini sudah bergerak sangat downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 150. Untuk saat ini garis EMA 150 di harga 404. Sebelumnya sempat mencoba bertahan ternyata gagal. Setelah break bisa kita lihat KKGI lanjut turun dan saat ini malah berada di bawah harga 400. Harga 400 memang saat ini belum terkonfirmasi break karena hari ini masih terbentuk candle hijau dan ada shadow ke atas menyentuh 400. Tapi tetap saja secara teknikal saat ini KKGI sudah bergerak sangat downtrend. Dan kalau pemberitaan bahwa KKGI akan membagikan dividen saham atau saham bonus. Jika kita baca sekilas, pembagian saham bonus ini akan diambil dari saham treasury yang berasal dari program pembelian kembali yang dilakukan pada periode tanggal 29 Oktober tahun 2012 sampai 28 April 2014. Dan bisa kita lihat syaratnya itu adalah setiap 250 saham lama akan memperoleh 9 saham bonus. Dan untuk tanggalnya jika kita lihat, teman-teman apabila mau mendapatkan saham bonus ini harus hold minimal sampai penutupan tanggal 19 Desember. Dan pada tanggal 7 Desember nanti KKG akan menggelar RUPS luar biasa untuk meminta persetujuan untuk pembagian saham bonus ini. Dan jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan asing memang terlihat masih masuk akumulasi. Jadi saham KKGI walaupun secara teknikal saat ini masih sangat downtrend, apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya paling aman adalah saat ini wait and see dulu. Apabila terpantau 1 minggu ke depan KKG berhasil naik di atas 400, menurut saya baru lebih aman untuk coba entry karena ada potensi untuk mulai bangkit atau mencoba bangkit dari downtrendnya. Tapi apabila terpantau 1 minggu ke depan mencoba untuk naik di atas 400 belum terkonfirmasi break dan malah kembali melemah dan lanjut turun, maka secara teknikal KKG berpotensi untuk lanjut downtrend dan saya lihat ada potensi menuju support berikutnya di sekitar 360. Jadi belum aman apabila mau coba entry saat ini apabila terpantau masih gagal naik di atas 400. Jadi apabila terpantau berhasil naik di atas 400 dan bertahan di 400, menurut saya baru lebih aman untuk coba spekulatif buy. Walaupun memang ingat walaupun bertahan di 400 bukan berarti KKG akan mulai bergerak uptrend. Tapi tetap saja selama masih kuat di 400 minimal KKG ada potensi untuk sideways dan bangkit dari downtrendnya. Dengan target jangka pendek di 420 sampai target hijau di 450 apabila terpantau KKGI masih bisa bertahan dan naik di atas 400. Selanjutnya INKP jika kita perhatikan saat ini juga mulai downtrend karena gagal bertahan di atas garis EMA 150. Sebelumnya bisa kita lihat mencoba mengetes garis EMA 150 bisa rebound, kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 gagal, turun kembali ke garis EMA 150 bisa bertahan dan rebound. Tapi hari Rabu ini turun dalam karena kelola laporan keuangan yang laba bersihnya tergerus di di kuartal 3 ini. Sehingga ini merupakan sentimen negatif, banyak yang melepas dan INKP saat ini secara tren sudah mulai downtrend. Dan jika kita lihat hari ini masih naik 4% lebih di harga 8.575. Jadi saat ini INKP mencoba untuk bertahan di support 8.500. Tapi ingat walaupun saat ini bertahan di support, secara teknikal saat ini INKP sudah mulai bergerak downtrend dan garis EMA 150 di harga 9.250 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 4% lebih ini jika kita pantau ini malah ada distribusi. Sedangkan memang asing masih terus masuk akumulasi saham INKP. Jadi INKP apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya saat ini masih bisa coba spekulatif buy. Apabila terpantau INKP masih bisa bertahan di 8.500. Tapi lebih baik besok wait and see dulu karena kenaikan 4% lebih hari ini tidak ada akumulasi.
Jadi apabila terpantau besok INKP gagal bertahan di 8.500, menurut saya sebaiknya jangan entry dulu karena masih ada potensi untuk lanjut turun menuju 8.100 sampai 8.000 untuk kedepannya. Jadi apabila mau entry, wait and see. Apabila terpantau 1 minggu ke depan INKP bisa bertahan di 8.500, menurut saya masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek atau swing trade dengan target jangka pendek di 8.800 sampai 9.100 apabila teman-teman ingin swing trade. TWR juga jika kita lihat hari ini juga berhasil rebound. Hari ini naik 10%, lumayan tinggi ke 935, dan jika kita lihat sempat hari ini naik di atas garis EMA50 dan menyentuh sekitar harga 965. Tapi ingat, ini tetap belum terkonfirmasi break garis EMA50 dan secara tren ini belum ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya apabila terpantau TWR masih gagal naik di atas garis EMA50. Jadi saat ini jika kita lihat untuk support terdekat di 860, sebelumnya sempat turun di bawah 860, menyentuh sekitar 821. TWR 1 minggu terakhir ini mulai bangkit dan mengetas garis EMA50. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 10% ini terlihat masih ada akumulasi dan asing masih masuk akumulasi. Jadi kenaikan tinggi ini masih ada akumulasi sehingga saya lihat masih menarik, masih ada potensi besok TWR untuk mencoba naik kembali mengetes 950. Apabila berhasil break, target berikutnya tuh TWR itu di sekitar harga 1000 atau merupakan resisten lumayan kuat karena ini dekat dengan garis EMA 150 di sekitar 995. Jadi apabila terpantau mencoba untuk break kedua resisten ini di 1000 dan 995 masih gagal, TWR masih ada potensi untuk kembali menembak menuju harga 900. Jadi untuk yang sudah bersih dari harga bawah, bisa hold terus selama 900 tidak terlewati atau swing trade take profit apabila gagal naik di atas garis EMA. Satu re-entry kembali di harga 900 apabila masih bisa bertahan. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, kenaikan hari ini sudah lumayan tinggi dan ini belum terkonfirmasi break garis EMA50. Apabila teman-teman entry di garis EMA50 dan ternyata gagal break, masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi menurut saya masih beresiko apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry. Apalagi saat ini memang walaupun berhasil break garis EMA50 sudah lumayan dekat dengan garis EMA 150. Jadi untuk entry saat ini paling aman menurut saya adalah wait and see dulu. Selanjutnya Mandiri bisa kita lihat hari ini juga naik 4% lebih ke 5.900. Jadi untuk Mandiri sebelumnya sudah turun bawah garis EMA50, tapi untuk Mandiri masih ada garis EMA 150 di harga 5.575 sehingga secara teknikal ini belum terkonfirmasi downtrend walaupun Mandiri sempat turun di bawah harga 6.000 dan mendekati 5.600. Tapi secara teknikal ini belum terkonfirmasi downtrend dan jika kita lihat beberapa kali Mandiri berhasil rebound dari harga 5.700 tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA50 di harga 5.875 sebelumnya pada tanggal 25 Oktober masih gagal dan melemah kembali. Dan hari ini kembali naik, terbentuk gap up dan mencoba untuk break garis EMA50. Jadi ini menarik apabila besok atau 1 minggu depan Mandiri berhasil break garis EMA50, secara teknikal Mandiri akan mulai membaik kembali, akan mulai melanjutkan uptrendnya. Dengan target jangka pendek yang terdekat itu di 6.000 sampai target lebih jauh di 6.200 apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA50. Dan untuk Mandiri jika kita lihat sebelumnya asing terus distribusi, hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan ini juga jika kita pantau ini masih ada akumulasi. Jadi Mandiri apabila teman-teman sudah punya menurut saya masih layak untuk di hold. Yang belum entry pun menurut saya masih bisa coba pantau, bisa buy on breakout sampai harga 5.800 untuk entry-nya. Jadi bisa entry di sekitar 5.800 sampai 5.850 selama Mandiri bisa bertahan di target harga ini. Dengan target jangka pendek untuk take profit di 6.000 atau hold saja selama garis EMA50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 6.200. Dan apabila teman-teman sudah punya, saat ini Mandiri masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini.
Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.